Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah janallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-93. Hak muslim. Hakul muslim alal muslim. Hak muslim. Ketahuilah saudaraku rahimani wa ikum ajmain, agama kita, agama Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat, agama yang dipenuhi dengan kecintaan antara satu muslim dengan muslim yang lain. Karena satu muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Bersaudara. Oleh karena itu Islam sangat menganjurkan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kecintaan, mengantarkan kepada persaudaraan, memperkuat persaudaraan dan seterusnya. Sebaliknya Islam sangat melarang hal-hal yang bisa memecah persaudaraan, membuat perselisihan, permusuhan dan seterusnya. Di antara ajaran yang terdapat di dalam agama kita, agama Islam, adalah kita harus mengetahui hak-hak seorang muslim sehingga kita bisa memberikan hak mereka dengan baik. Dan tentu saja di dalamnya terdapat pahala yang besar. Apa saja hak-hak itu? Di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hakul muslim alal muslim sittun, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza stansahaka fansahhu, wa idza atasa fahamidallaha fashammithu, wa idza maridu fa'udhu, wa idza mata fatba'hu. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan ada 5. Hakul muslim alal muslim khamsun. Dalam riwayat Imam Bukhari ada 5, dalam riwayat Imam Muslim ada disebutkan 6. Jadi bilangan tidak menunjukkan tidak menunjukkan satu kepastian ya. Nabi SAW sedang fokus pada 6 ini. Nabi SAW sedang fokus pada beberapa hal yang Nabi SAW akan jelaskan, akan sebutkan. Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan 6. Di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan 5. Adapun di dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan, wa idza stansahaka fansahhu, dan jika saudaramu meminta nasihat maka nasihatilah. Adapun di dalam riwayat Imam Bukhari tidak ada lafaz tersebut. Kata Nabi SAW, hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim dengan muslim yang lain ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengannya, maka ucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika saudaramu mengundangmu maka datanglah. Wa idza stansahaka fansahhu. Jika saudaramu meminta nasihat maka nasihatilah.
Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Jika dia bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkan apa? Yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu, dan jika saudaramu sakit maka jenguklah. Wa idza mata fatba'hu, dan jika saudaramu meninggal maka iringilah jenazahnya. Baik, kita akan bahas 6 hal ini dengan ringkas insyaallah. Sambil kita memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Yang pertama yaitu mengucapkan salam. Mengucapkan salam ini merupakan tahiyat, penghormatan dalam agama kita. Kita mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Assalam artinya semoga keselamatan. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan assalam itu maknanya adalah assalam nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah assalam. Makanya kalau kita memberikan nama orang Abdus Salam, hamba Allah assalam. Assalam itu maknanya keselamatan atau nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau assalam adalah keselamatan, maka maknanya adalah semoga keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu assalam, semoga keselamatan, rahmat Allah dan keberkahannya semoga senantiasa menyertai Anda. Ini makna apa? Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau misalnya assalam itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah rahmatnya dan keberkahannya senantiasa menyertai Anda. Yang jadi makna assalamualaikum ya. Jadi ketika kita mengucapkan salam, ucapkan dengan benar, ucapkan dengan fasih, ucapkan dengan suara keras, jangan dalam hati orang nggak dengar kan begitu. Ucapkan dengan benar, jangan kayak burung beo, assalamualaikum. Apa itu assalamualaikum? Nggak jelas maknanya. Karena di dalamnya terdapat doa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga ketika kita ngechat, tulis pesan, mengucapkan salam yang benar. Jangan disingkat-singkat ya, karena di dalamnya mengandung apa? Doa, semoga keselamatan, rahmat Allah dan keberkahannya senantiasa menyertai Anda. Kalau ASSLLMKM apa artinya? Kan begitu. Atau kita mengucapkannya kurang fasih. Jangan kalah sama orang kafir. Orang kafir aja mengucapkan assalamualaikum fasih. Ada di antara mereka yang fasih. Masa kaum muslimin tidak fasih? Padahal itu salam yang diucapkan, yang diajarkan oleh Nabi SAW dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian diberikan tahiyat, berikan penghormatan, diberikan salam dengan sebuah salam tahiyat, fahayyu bi ahsana minha. Maka balaslah dengan yang lebih baik. Balas yang lebih baik. Ucapkan dengan baik, dengan fasih, dengan suara keras agar orang dengar dan bisa menjawab salam tersebut. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW pernah mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman, sampai sempurna imannya, dan kalian tidak akan sempurna imannya sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum, mau tidak aku tunjukkan kepada kalian sesuatu, jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai. Itu afsyus salam bainakum, itu sebarkan salam di antara kalian. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya mengucapkan salam, memulai salam itu hukumnya sunnah. Memulai salam hukumnya sunnah, tetapi menjawab salam itu hukumnya wajib. Wabtida'us salam sunnatun wa minal jama'ati sunnatu kifayatin walau salima
walau sallama ala insanin tsumma laqiyahu an qurbin sanna an yusallima alaihi thaniyan wa thalithan wa aktsara wa la yatrukus salam idza kana ala dhannihi anal muslim la yarudda alaihi. Memulai salam hukumnya sunnah. Memulai salam hukumnya sunnah kepada orang yang banyak atau kepada individu-individu orang. Tetapi tidak perlu kita mengulang-ulang salam. Misalnya kita berada di dalam satu kumpulan, misalnya banyak orang, kita kita ucapkan salam pada fulan, padahal orangnya banyak kumpul. Cukup sekali saja ucapkan salam. Ustadz, mereka jawabnya bagaimana? Hukumnya apa menjawab salam? Para ulama mengatakan menjawab salam hukumnya wajib. Menjawab salam hukumnya wajib. Menjawab salam hukumnya wajib. Kalau misalnya kita sendirian, kemudian orang banyak, maka yang sendirian mengucapkan salam kepada yang banyak. Apakah yang banyak itu seluruhnya wajib menjawab salam semuanya? Jawabannya tidak. Kalau misalnya ada satu yang menjawab salam saja, maka sudah cukup. Fardu kifayah ya. Fardu kifayah. Waradda salam fardu ainin alal munfarid wa fardu kifayatin alal jamaah. Dan menjawab salam bagi individu satu orang itu hukumnya fardu ain. Adapun menjawab salam bagi jamaah, bagi seluruh orang yang banyak, hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada beberapa orang yang mengucapkan salam, menjawab salam sudah cukup. Tidak perlu diulang-ulang. Assalamualaikum jamaah. Yang jawab cuma beberapa orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, nggak kompak nih. Kurang afdol nih. Kurang inilah. Ayo diulang lagi. Sampai semuanya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai semuanya mengucapkan salam. Nggak harus. Tidak wajib. Kalau sudah beberapa yang menjawab salam, maka sudah cukup. Wa yukrahu an yusallima ala imra'atin ajnabiyyah illa an takuna ajuzan. Dan dimakruhkan mengucapkan salam kepada wanita ajnabiyah. Wanita yang bukan mahram, ada wanita yang lewat mengucapkan Assalamualaikum ukhti, Masya Allah. Makruh. Ini mah modus kan begitu. Modus. Kalau wanita cantik aja ucapin salam. Kalau wanita tua udah ompong peot, boro-boro salam. Kan begitu. Makanya ulama mengatakan wa yukrahu an yusallima ala imra'atin ajnabiyah. Hukumnya makruh. Khawatir apa fitnah. Apalagi wanita itu cantik. Itu wanita cantik. Kecuali kepada wanita tua peot, boleh tuh silakan mengucapkan salam. Kata para ulama. Wa yukrahu an yusallima ala imra'atin ajnabiyyah illa an takuna ajuzan. Dimakruhkan mengucapkan salam kepada wanita ajnabiyah kecuali wanita yang sudah tua, renta ini boleh. Dan juga tidak boleh berjabat tangan kepada wanita yang ajnabiyah yang masih muda. Tidak perlu berjabat tangan ketika bertemu dengan wanita ajnabiyah dan mungkin mengucapkan salam. Ada juga orang yang mengucapkan salam misalnya, atau ketika sedang masa-masa Idul Fitri atau apalah ya, tidak perlu berjabat tangan. Berjabat tangan hanya laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, mengucapkan salam sambil berjabat tangan. Dan tidak perlu juga cium pipi kiri, cium pipi kanan, cipika cipiki, nggak perlu. Cium pipi kiri, cium pipi kanan nggak perlu ya, hanya jabat tangan saja. Sunnahnya hanya jabat tangan saja. Laki-laki dengan laki-laki jabat tangan, perempuan dengan perempuan jabat tangan. Ini sunnah ya, hukumnya sunnah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini hak muslim yang pertama, yaitu mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, idza da'aka fa'ajibhu, jika saudaramu mengundangmu maka datanglah. Para ulama berbeda pendapat yang dimaksud dengan menjawab atau menghadiri undangan ini undangan apa. Ada yang menyebutkan undangan secara umum, hukumnya wajib jika kita diundang. Undangan makan kah, undangan minum teh kah, undangan minum kopi kah,
kopdar lah istilahnya, kongkol lah, apalah istilahnya ya, undangan makan, makan, atau hanya sekedar minum teh. Sebagaimana Nabi SAW diundang makan kaki kambing atau betis kambing, Nabi SAW datang, walaupun hanya diundang makan yang mungkin makanan ringan lah ya, betis kambing kecil, kaki kambing kecil. Kalau paha kambing Nabi SAW suka ya, dagingnya banyak. Walaupun hanya diundang untuk makan sekedar makanan kecil, Nabi SAW pun dah datang. Ini yang berpendapat bahwasanya umum, undangan apa saja. Ada yang mengatakan tidak, yang wajib datang hadir adalah walimatul urs, undangan pernikahan. Adapun secara umum kita wajib menghadiri undangan adalah hadis ini, karena hadis ini umum, undangan apa saja. Dan juga Nabi SAW mengatakan, faman du'iya falam yujib faqad asallaha wa rasulah. Barang siapa yang diundang dan dia tidak hadir, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan di dalam riwayat Imam Abu Dawud ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, idza da'a ahadukum akhahu falyujib. Jika seorang di antara kalian mengundang saudaranya, maka hadirlah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dalam lafaz yang lain disebutkan, idza du'iya ahadukum ila walimati ursin falyujib. Jika diundang seorang di antara kalian untuk datang walimatul urs, pesta pernikahan, maka hendaknya dia datang. Dan dijawab oleh ulama yang mengatakan khusus untuk walimatul urs adalah hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza du'iya ahadukum ila walimati ursin falyujib. Nah, ini sebagai dalil khusus hanya ketika walimatul urs. Adapun walimah khitan, walimah akikah itu tidak wajib, hanya sunnah saja, hanya mubah, mandubah selain walimah urs. Ketika kita datang ke walimatul urs juga harus diperhatikan apakah pesta pernikahan tersebut di dalamnya terdapat maksiat atau tidak. Kalau ternyata di dalamnya ada maksiat, ada biduan wanita di panggung nyanyi-nyanyi, kita pulang. Atau kita nasihati kalau mampu. Kalau tidak mampu ya sudah pulang saja. Jangan berlama-lama di sana. Khawatir kita terkena dampak dosanya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Idza stansohaka fansohu. Yang ketiga, idza stansohaka fansohu. Jika saudaramu minta nasihat, maka nasihatilah. Sebagaimana Nabi SAW katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nabi SAW juga mengatakan, ad-dinu an-nasihah. Agama Islam adalah nasihat. Allah juga katakan, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang yang beriman itu saudara, saling menasihati. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang akhlak para nabi dan rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana lakum nasihun amin. Dan aku bagi kalian adalah seorang penasihat yang amanah, amanah. Dan memberikan nasihat tentu saja hukumnya fardu kifayah ya. Fardu kifayah. Artinya kita menginginkan saudara kita melakukan kebaikan, mendapatkan kebaikan sebagaimana juga kita ingin mendapatkan kebaikan. Dan kita ketika menasehati diperhatikan adab-adabnya, kalimatnya yang santun, yang menyejukkan, jangan sampai marah-marah. Bukan nasihat namanya kalau marah-marah. Bagaimana supaya yang kita inginkan berupa kebaikan tersebut sampai dan meresap dalam hatinya dan diamalkan. Caranya bagaimana? Metodenya banyak. Ada orang yang hatinya masih cenderung kepada dunia. Gak butuh nasihat, butuhnya apa? Fulus. Butuhnya uang.
kasih. Sebagaimana Nabi SAW juga memberikan sahabat-sahabat yang baru masuk Islam dengan harta, kasih. Ada yang butuh nasihat, tidak butuh fulus, ya kasih nasihat. Kasih nasihat sedikit, tenang hatinya, sudah selesai. Sudah selesai. Dan ketika kita memberikan nasihat, perhatikan orangnya. Psikologinya bagaimana. Oh, orang ini suka marah, kita nasihatin jangan marah. Orang ini suka durhaka, nasihati jangan durhaka sama orang tua. Oh, orang ini suka minjem uang tapi nggak bayar, nasihatin tentang masalah hutang kalau nggak dibayar. Orang ini punya masalah dengan tetangga, kita nasihati bagaimana hak-hak tetangga. Oh, orang ini punya masalah ini, kita nasihati berdasarkan kebutuhan dia. Berdasarkan kebutuhan dia. Nggak usah kemana-mana, nggak usah terlalu lebar, nggak usah terlalu panjang. Yang penting intinya dapat. Dapat dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang sopan, sehingga nasihat tersebut sampai pada dia dan dia mengamalkan yang kita inginkan berupa kebaikan. Karena nasihat itu intinya kita menginginkan kebaikan dari yang memberikan nasihat dan yang diberikan nasihat. Terkadang orang diberikan nasihat merasa sudah pengalaman, sudah tua, saya mah sudah banyak makan garam, sudah banyak, kamu mah masih ingusan, kamu mah masih bau kencur, istilah macam-macam. Terkadang seperti itu ya. Kalau emang nasihat itu berasal dari orang yang lebih muda dan dia memiliki ilmu, tidak ada salahnya kita terima. Dan nggak perlu dibantah juga ya kalau emang itu kebenaran. Wah, apalagi ngebantahnya dengan adat istiadat seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Membantah menggunakan dalil dengan agama nenek moyang. Sebagaimana ketika Nabi SAW mengajak Abu Talib untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun ahaju ilallah indallah yaumal qiyamah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang nanti aku bisa berhujah di sisi Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Apa kata Abu Jahal? Wahai Abu Talib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Lihat, berdalil dengan agama nenek moyang. Akhirnya apa yang terjadi? Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Subhanallah. Yang sampai hasad memenuhi hati sehingga dia tidak menerima nasihat. Yang rugi siapa? Kita memberikan nasihat menginginkan kebaikan. Begitu juga orang yang melakukan kebid'ahan, kita nasihati. Kita nasihati agar dia mendapatkan kebaikan, kita malah dituduh, waduh Wahabi, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik. Subhanallah. Padahal kita menginginkan kebaikan tuh pada saudara kita. Ketika saudara kita berada di tepi jurang, apa yang harus kita lakukan? Kita tahu itu jurang tuh, itu tebing, hati-hati jatuh. Apa yang harus kita lakukan? Kita bujuk, kita tarik tangannya pelan-pelan agar tidak jatuh. Kan begitu. Beda sama orang yang masa bodoh, itu jurang tuh, udah saya jorokin sekalian biar kamu jatuh. Kan begitu. Tidak, bukan saudara yang baik seperti itu. Nah, ketika ada orang melakukan kesalahan, kita nasihati, mas hati-hati itu haram tuh. Hati-hati itu syirik. Hati-hati itu bid'ah. Orang yang melakukan kebid'ahan, hati-hati. Nanti di padang mahsyar di hari kiamat tidak boleh minum dari telaga Nabi. Subhanallah. Dihalangi oleh malaikat-malaikat. Ketika keadaan sedang panas, matahari 1 mil, sejauh 1 mil di atas kepala, orang keringatan, panas, kecapean, kelelahan, keletihan, kepayahan. Luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tampilkan telaga Nabi SAW. Yang airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, cangkirnya lebih banyak dan lebih indah dibandingkan bintang-bintang di langit. Faman syariba minhu lam yazma abadan. Barang siapa yang minum dari telaga Nabi tidak akan haus lama-lamanya. Umatnya Nabi bisa minum kecuali yang dihalangi. Nabi SAW mengatakan umatku tuh. Kenapa dihalang-halangi? Kata malaikat, ya Muhammad innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, kamu nggak tahu apa yang mereka lakukan setelah kamu meninggal. Artinya kata para ulama, mereka melakukan kebid'ahan. Melakukan amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan, dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi ketika kita menasehati, oh mas jangan lakukan itu bid'ah. Nggak pernah diajarkan oleh Nabi, nggak pernah diamalkan oleh para sahabat. Mereka malah mengatakan dasar Wahabi.
Subhanallah. Padahal kita menginginkan kebaikan. Kasihan tuh nanti di padang mahsyar mereka nggak bisa minum dari telaga Nabi. Hati-hati ya. Hati-hati. Ketika kita menasehati orang, kita menginginkan dia mendapatkan kebaikan sebagaimana kita juga menginginkan kebaikan. Agar kita bisa minum dari telaga Nabi bareng-bareng, masuk surga juga bareng-bareng bersama, berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita inginkan. Kadang-kadang orang yang hasad sudah benci duluan, memberikan label-label buruk. Nas'alullah salamata wal afiyah. Yang kelima, hak muslim dengan muslim yang lain adalah jika saudara kita bersin, maka ketika saudara kita bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita ucapkan yarhamukallah. Ingat ya, kalau dia ucapkan alhamdulillah. Jadi bersin itu bukan mengucapkan astaghfirullahaladzim, bukan. Ada orang bersin hacim, Allahu Akbar. Ada yang bilang hacim, astaghfirullahaladzim. Salah. Kalau bersin ucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena bersin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbul atos. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai bersin. Makanya kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan astagfirullah. Salah kaprah kan begitu. Gak paham. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat membenci tasawuf. Tasawuf itu menguap. Makanya kalau menguap kita dianjurkan apa? Menutup mulut. Kalau bersin kita juga dianjurkan apa? Menutup hidung dan mulut supaya kotoran bakteri yang keluar. Karena kalau bersin itu mengeluarkan bakteri yang ada di saluran pernafasan. Maka kita mengucapkan alhamdulillah, bakterinya keluar. Dan ditutup ya. Ditutup, jangan sampai di muka saudara kita, di depan kita langsung hacing, subhanallah. Itu bukan ada, tutup dengan tangan, dengan sapu tangan atau dengan baju, ditutup. Begitu juga penelitian menyebutkan bahwasanya ketika kita bersin itu saraf-saraf di tubuh kita berhenti sepersekian detik. Saraf-saraf berhenti sepersekian detik. Makanya ketika saraf-saraf itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bekerja normal, kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya, mengucapkan alhamdulillah yang agak keras biar orang dengar. Jangan bersin mengucapkan alhamdulillah dalam hati. Hacim. Ngapain? Bilang alhamdulillah. Mana suaranya? Nggak ada kedengaran. Dalam hati katanya. Masya Allah. Dilafazkan, dikeraskan. Sebagaimana ada dua orang sahabat, yang dua-duanya bersin, yang satu bilang alhamdulillah, yang satu tidak bilang alhamdulillah. Kemudian Nabi mengatakan yarhamukallah kepada orang yang bilang alhamdulillah. Kemudian sahabat yang satu mengatakan, wahai Rasulullah, kok dia didoakan, saya enggak. Kata Nabi, dia mengucapkan alhamdulillah, ente enggak. Begitu. Jadi kita mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin, mengucapkan alhamdulillah, kita dengar. Kalau kita nggak dengar, nggak wajib. Kalau kita nggak dengar dia mengucapkan alhamdulillah, tidak wajib mengucapkan yarhamukallah. Gitu ya, harus diperhatikan. Nah, ketika dia bersin mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah. Semoga Allah merahmati Anda. Kemudian yang bersin mengucapkan kembali, mendoakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan Anda petunjuk dan memberikan hidayah. Masya Allah, saling mendoakan tuh sama muslim. Mendoakan kebaikan, bukan mendoakan keburukan. Ini bersin ya. Kemudian yang kelima, wa iza marido fa'udhu. Ketika saudara kita sakit, maka jenguklah. Sebagaimana di dalam riwayat Imam Tirmizi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi SAW pernah bersabda, ma min muslim ya'udu musliman maridon gudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya. Wa in adahu ashiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Haditsun hasan. Hadis hasan yang diriwayatkan Imam Tirmizi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan, tidaklah seorang muslim yang menjenguk saudaranya muslim yang lain yang sedang sakit di pagi hari kecuali akan
berdoa kepadanya 70.000 malaikat sampai sore. Subhanallah. Ini keutamaan orang yang menjenguk orang sakit. Jika dia menjenguknya sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya sampai pagi. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Dan wa kana lahu kharifun fil jannah. Dan dia akan mendapatkan surga, mendapatkan pahala yang banyak, yang besar. Yang banyak, yang besar. Ini keutamaan yang sangat agung, yang sangat besar ketika kita menjenguk orang sakit. Begitu juga dalam riwayat Sauban, hadis Sauban riwayat Imam Muslim, innal muslim idza aada akhahul muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'a. Qila ya Rasulullah wa ma khurfatul jannah? Qala janaha ay ma yujtana min thamariha. Sungguhnya seorang muslim jika menjenguk saudaranya muslim, maka senantiasa dia akan mendapatkan buah-buahan di surga sampai dia pulang. Khurfatil jannah. Khurfatil jannah, ditanya, wahai Rasulullah, apa khurfatul jannah? Nabi SAW mengatakan janaha, itu apa yang bisa dipetik dari buah-buahan di surga, mendapatkan buah-buahan di surga. Ini keutamaan yang luar biasa ketika kita menjenguk orang sakit. Maka harus diperhatikan adab-adabnya ketika menjenguk orang sakit. Diperhatikan adabnya. Kalau misalnya orang yang, ingat ya, kita menjenguk orang sakit yang kata para ulama, yang sakitnya butuh perawatan. Butuh perawatan. Misalnya harus dirawat di rumah sakit, diinfus. Kalau hanya sakit-sakit biasa kita ketemu, nggak perlu dijenguk, nggak apa-apa. Misalnya dia sedang sakit, hacim, bersin. Hanya kita doakan saja, syafaqallah, tahurun, insya Allah sudah selesai. Karena kita bertemu ya, nggak perlu dijenguk rumahnya, nggak perlu. Hanya batuk-batuk ringan, doakan saja cukup. Ini yang butuh perawatan intensif, misalnya harus masuk rumah sakit dan seterusnya. Nah, ketika kita menjenguknya di rumah sakit, maka perhatikan. Kalau misalnya dia suka dengan kita, artinya apa? Suka ngobrol dengan kita, maka kita boleh berlama-lama. Maka perhatikan juga waktu ya ketika menjenguk. Kalau dia tidak suka ngobrol bersama kita, artinya nggak suka ngobrol kita lama-lama, kita jangan lama-lama juga menjenguk ya. Sebentar saja mendoakan, selesai ngobrol sedikit pulang. Jangan berlama-lama. Ingat ya, yang laki-laki bersama laki-laki menjenguk, perempuan dengan perempuan. Nah, kalau bisa kita doakan. Kita doakan, kita ruqyah, mana yang sakit misalnya di kepala, kita doakan dengan membaca kalimat-kalimat ruqyah. Sebagaimana di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW menjenguk sebagian keluarganya, kemudian mengusap tangannya yang kanan sambil mengatakan Allahumma rabban nas azhibil ba's ishfi anta syafi la syafi illa anta shifaan la yughadiru saqama. Boleh, atau tahurun insyaallah, atau baca surat Al-Fatihah, atau baca a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonir rajim wa min kulli ainin lama. Ada doa-doa yang lain tanpa diminta ya, tanpa diminta. Ingat ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Laki-laki nggak boleh menjenguk perempuan ajnabi. Nah, ya, apalagi sambil diruqyah, sambil dipegang-pegang, masya Allah, nggak boleh, haram, tidak boleh. Kemudian yang terakhir, hak muslim dengan muslim yang lain adalah jika saudara kita meninggal, maka kita iringi jenazahnya. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man syahidal janazata hatta yusalli 'alaiha falahu qirat, wa man syahidaha hatta tudfina falahu qiratan. Qila wa mal qiratan? Qala mithlul jabalainil 'azimain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolatkan, maka dia akan mendapatkan pahala 1 qirat. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dikuburkan, maka dia akan mendapatkan 2 qirat. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu 2 qirat wahai Rasulullah? Nabi katakan, seperti 2 gunung yang besar. Seperti 2 gunung yang besar. 1 qirat itu pahala seperti 1 gunung besar, subhanallah. Kalau mengiringi jenazah sampai dikuburkan dapat 2 qirat. Dan ingat bahwasanya mengiringi jenazah itu hukumnya sunnah. Dan harus diperhatikan ketika kita mengiringi jenazah. Yang namanya mengiringi jenazah itu di belakang, bukan di depan. Ini ambulan, ada jenazah, kita mengiringi dari belakang, mengikuti jenazah. Yang namanya mengikuti di belakang. Gak ada orang mengatakan saya mengikuti tapi di depan. Itu bukan mengikuti namanya.
Sampai kita perhatikan saudara-saudara kita kalau mengiringi jenazah, subhanallah, banyak anarkis, banyak yang luar biasa, brutal, semaunya, ugal-ugalan, udah nggak pakai helm, nggak bawa SIM, lewat di jalan raya, kontainer lagi jalan melaju kencang, dia berdiri tepat di depannya. Bayangkan, bahaya sekali, sangat bahaya. Bagaimana kalau misalnya kontainer itu remnya blong, atau dia kurang refleks untuk injek rem, itu jenazahnya bisa nambah tuh, kan begitu, bahaya. Mobil lagi melaju kencang, dia tiba-tiba berhenti di depannya, subhanallah. Kalau dia ketabrak lagi gimana? Jenazahnya nambah tuh, subhanallah. Bukannya dia ngiringin jenazah, malah jadi jenazah juga nantinya. Maka diperhatikan saudara kaum muslimin, ketika kita mengiring jenazah, ini saja kalem, santai, tenang, nggak perlu sampai membuat keanarkisan, kasar sama orang yang sedang berkendara di jalan, nggak boleh. Ini kita lagi membahas hak muslim, kita malah memudaratkan muslim, ini bahaya. Bukannya mendapatkan pahala, bisa mendapatkan dosa. Maka harus diperhatikan, harus diperhatikan. Wa yukrahu rafu saut was-sayhah, nggak boleh ketika kita mengiring jenazah kita teriak-teriak, kita tertawa. Ini lagi ngiringin jenazah nih, lagi mengantarkan saudara kita ke kuburan. Jangan kita malah kita malah ketawa ketiwi, ngobrol sana sini tentang masalah dunia. Kita sedang mengantarkan saudara kita ke ke kubur. Nah, ketika sudah dikuburkan, maka kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dia sabat, kekokohan dalam mengatakan, mengucapkan, menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ketika seseorang sudah dikubur, kata Nabi SAW, istaghfiruh, mintalah ampun untuk dia, was'alus sabat, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberikan kekokohan dalam mengatakan, mengucapkan, menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Fa innahul ana yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Karena sedang ditanya, sudah dikuburkan, nah langsung didatangi malaikat munkar nakir, ditanya tentang man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, dan seterusnya ya. Wallahu taala alam bishawab. Ini pelajaran yang ke-93 tentang hak-hak muslim yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita, dan kita memohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga kembali mengumpulkan kita semua di dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.